Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Terima kasih banyak dan juga terima kasih kepada seluruh hadirin yang alhamdulillah sudah mencapai 144. Jadi hari ini Atira mencoba berbagi bagaimana kajian ilmiah Al-Quran dan juga memang kami sekarang sedang menggalakkan spiritualisasi pembelajaran. Ya mungkin nanti coba kita lihat. Mungkin saya tidak langsung spesifik banget, tapi mencoba kita lihat lebih jauh lagi apa yang tadi dibahas tadi. Oke, Bapak sekalian, ini yang jadi pembuka, jadi hikmah ayat ilmiah Al-Quran yang mulia. Nah, coba kita lihat dulu ya, jadi lebih dalam lagi nih dari Ustaz Jiri tadi. Nah, dari buku Tafsir Al-Jawahir, ini Syekh Jauhari Tantowi, guru besar Universitas Kairo, itu beliau menyebutkan bahwa di Al-Quran itu ada kurang lebih 750 ayat kauniyah, ayat tentang alam semesta, dan hanya sekitar 150 ayat fikih. Nah ini menarik nih, jadi 5 kali lipat, ya 5 kali lipat. Nah kemudian lebih jauh lagi ternyata ada buku ayat-ayat semesta, ini Mas Agus Purwanto, profesor sekarang. Nah itu beliau menghitung itu temuannya lebih banyak lagi, 1108 ayat. Jadi Al-Quran ya ternyata punya atau ada banyak ayat yang berbicara tentang ayat-ayat kauniyah ya, tentang air, api, batu, bulan, bumi, langit, matahari, dan seterusnya. Oke. Nah, mari kita sekalian menuju dulu sebentar. Saya putarkan film. Nah, coba kita lihat lebih jauh. Nah, tiap hari itu kita bisa melihat fenomena alam yang ada di bumi. Bagaimana matahari terbit, kemudian bagaimana tumbuh-tumbuhan, hewan, ini semua perlu menjadi renungan kita, bahwa itu semua adalah ayat-ayat yang Allah tunjukkan kepada kita, ayat-ayat kauniyah. Ternyata ayat-ayat ini ya juga di dalam Al-Quran itu dikaji ya, diberi isyarat-isyarat ilmiahnya yang perlu kita renungkan lebih jauh. Nah, ini di malam hari. Scientific thought is the sense of curiosity. Because people wonder how the universe and nature work, they investigate and become interested in science. But most people lack this curiosity. For them, the important things are not the secrets of the universe and nature, but their own small worldly profits and pleasures. Oke, baik. Kalian, mari kita lihat lebih jauh. Mari kita lebih jauh tentang hal ini. Jadi bahwa memang alam yang ada Allah ciptakan, kemudian Al-Quran. Nah, ini kita lihat, pasti kita hafal ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Jadi penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, siapa dia? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, ini. Jadi Allah menjelaskan itu ya secara luar biasa bahwa memang itu adalah tanda-tanda. Nah, kemudian
Ada yang menarik lagi. Nah, kalau di bulan Ramadan ini kita kan bicara tentang takwa. Ya, tadi Ustaz Juri juga sudah menyampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ternyata inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun. Nah, jadi ternyata fenomena alam itu juga tanda-tanda bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi menarik untuk kita lihat lebih jauh. Nah, kemudian sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Jadi disampaikan juga bahwa Allah menunjukkan kekuasaannya di ufuk pada diri kita sendiri dan itu semua menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. Oke. Sekalian, nah kita lihat lebih spesifik lagi. Jadi yang tadi disampaikan ya bahwa ada ribuan ayat. Nah di Quran surat Fatir ayat 27. Nah di situ disebutkan, tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada pula hitam pekat. Nah, kita coba tadabbur sedikit tentang hujan, ya ini hujan ya. Mungkin nanti pembicara lain juga akan melihat lebih jauh. Nah, ini kita lihat nih hujan. Jadi sekarang musimnya belum kurang jelas ya, hampir tiap hari juga ada hujan. Nah, kita lihat dulu sekalian. Saya mau kasih kuis dulu nih. Nah, Bapak Ibu, coba di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pilihan. Kira-kira hujan yang turun itu bentuknya seperti apa dari 6 ini? Boleh ditulis di chat. Ya, nanti kita lihat siapa yang bisa menebak atau mungkin sudah tahu bagaimana Allah menurunkan hujan. Ya, kira-kira modelnya yang mana ya? Apakah kristal atau dia menetes kayak 3 ya, atau kayak 4 ini bulat-bulat, atau kayak 6 kayak apa tadi tuh burger. Nah, 1, 6, 3 ya, oke ya, ini 3 banyak yang milih 3 nih dan 1. Silakan. Kira-kira yang mana ya? Yang mana bentuk hujan ini? Nah, banyak yang 1 dan 6 ya, oke, ini banyak. Ada juga 3. Ya mungkin memang, kayaknya 3 Pak, kan biasanya air menetes seperti itu. Ya. Nah mari kita lihat sekalian. Mari kita lihat. Nah, ada peneliti hujan. Ya, ada orang yang berusaha meneliti hujan. Bagaimana ini hujan turun? Nah, ternyata ya hasilnya yang nomor 6 seperti burger. Nah, ini ya, jadi tiap hari kalau hujan turun itu seperti itu. Nah, jadi bukan yang seperti ini. Nah, kalau dilihat hikmahnya secara ilmiah, ternyata pada saat modelnya seperti burger ini, yaitu kayak penerjun payung. Nah, apa gunanya ini? Ya, apa gunanya ini? Allah menurunkan hujan seperti terjun payung. Jadi ada parasutnya kira-kira lah. Nah, ternyata itu luar biasa manfaatnya. Nah, kalau misalnya ya hujan bentuknya itu yang kayak ini nih, yang menetes atau yang bukan terjun payung tadi, burger. Nah, kira-kira misalnya ya awan terendah ketinggian 1.200 meter. Kalau hujan turun dengan bobot kecil itu ya kita bisa ukur secara fisika, V sama dengan akar 2GH, ya itu kita bisa ukur. Nah, bayangkan akan jatuh hujan kecepatannya itu kira-kira segini Pak. Kalau dia jatuh bebas ya dengan bentuk yang biasa, bukan kayak burger tadi sampai kayak terjun payung. Nah, kalau bentuknya biasa, bulat atau apa, itu bisa dibayangkan 558 km per jam. Nah, ini karena kecil butirannya. Apa dampaknya ya? Apa dampaknya nih? Nah, tapi air hujan yang turun yang kita rasakan itu di sini nih, dia hanya 8 sampai 10 km per jam. Karena tadi itu ya, Allah menurunkannya dalam bentuk
seperti berikut tadi. Tapi kalau misalnya enggak, ya, ini 558 itu dampaknya setara dengan 1 kilogram benda yang jatuh dari ketinggian 15 cm. Ya, bisa dicoba, jadi ambil barbel ya, atau apa 1 kilo, jatuhin ke kaki aja tuh, gimana rasanya tuh 15 cm. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, masih ada waktu ya Bu Rifka ya. Nah, kita lanjut sekalian. Nah, ini ya, ini pemburu hujannya, kita nggak bahas lebih jauh. Nah, sehingga sekalian, mungkin ini yang kaitannya dengan pembelajaran. Ya, bisa kita lihat di sini bahwa dalam pembelajaran ya, tidak semata belajar sains saja. Ya, tidak semata belajar berpikir saja. Ya, tidak semata memahami, merasakan hal luar biasa dan mengagumkan dari sains saja. Ya, tapi, nah bagaimana? Nah, ini yang biru ini. Menemukan jawaban, fenomena luar biasa tersebut tak mungkin terjadi begitu saja karena faktor alamiah belaka. Karena alam bukanlah makhluk yang berdaya cipta. Semua ada karena ada yang merancang dengan suatu tujuan atau hikmah yang pasti. Dialah Allah. Nah, ini yang penting nih ya, dikaitkan dengan pembelajaran. Jadi jangan kita berhenti hanya di yang merah ini. Ya, kita kagum sama fenomena alam, tapi kita tidak kagum sama penciptanya. Nah, kita harus pindah ke yang biru. Oke ya, jadi ini yang sedang kami coba lakukan. Bagaimana HBM itu ya, belajar fisika, kimia atau apapun, itu juga bagian dari zikrullah. Ya, ada kepuasan spiritual. Ya, harapannya bisa semakin nikmat belajar sains. Nah, saya pernah jadi guru fisika, ya. Saya langsung di kelas, pernah tuh saya ingat tuh, jadi saya ajarkan fisika, ajarkan bagian misalnya bumi langit, saya minta anak-anak coba buka Al-Qur'annya. Kebetulan waktu itu di Darul Hikam ya di Bandung. Buka Al-Qur'annya, kita lihat seperti apa. Ada siswa saya tuh yang katakan, Pak, ini bukan pelajaran agama Pak, ini pelajaran fisika, IPA. Saya bilang nggak masalah, mari kita coba lihat. Nah, ya, jadi, oh ternyata seperti itu ya. Nah, anak-anak jadi ada paradigma atau ada hal yang baru. Bagaimana Al-Quran bisa juga menjadi tanda petik ya, referensi atau bagian dari belajar IPA. Nah, ini penting teman-teman sekalian, jangan sampai, ya ini ada juga ya, ada fenomena yang mungkin sedikit ekstrim lagi dari yang tadi. Ini kisah nyata di sebuah sekolah, yang cerita waktu itu kepala sekolahnya ke saya. Pak, ini ada kejadian Pak, apa kejadiannya? Ya, ini kejadiannya nih sekalian nih. Jadi, di pelajaran biologi ada satu anak yang itu dia gurunya mengajar, menjelaskan, dia di belakang baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Gurunya kan nggak enak ya, kenapa ini anak siswa saya lagi terangin biologi, dia mengaji. Ya suaranya nggak keras, tapi mengaji. Ambil mushafnya mengaji. Nah, ditanya sama gurunya, kenapa nak begitu nak? Kata dia, nggak berpahala belajar biologi. Yang berpahala mengaji. Gurunya susah juga menjawabnya, bingung juga menjawabnya. Nah, waktu itu Pak Samir bisa nggak bantu nih ya? Akhirnya datang ke sekolah itu ya, kita adakan acara dengan siswa. Alhamdulillah ya, di akhir acara itu anak itu bilang, oh saya paham sekarang bahwa ternyata belajar biologi juga, belajar fisika juga itu bisa di situ juga kita belajar Al-Quran. Jadi jangan memaknai, oh berpahala mengaji, sehingga ini nggak berpahala belajar biologi. Jadi dia mengaji saat gurunya mengajar. Nah sekalian, ternyata oh iya ya, kita belajar biologi itu juga mengkaji Al-Quran, mengaji Al-Quran dalam proses yang berbeda. Oke sekalian, jadi ini yang bisa kita lihat. Nah kalau kita lanjutkan ayat yang tadi, nah ini ya, dijelaskan lagi tentang manusia, binatang-binatang. Nah tapi yang penting ujungnya nih, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi sungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi setelah fenomena alam tadi, nggak cukup sekedar hanya fenomena alam. Harus bisa menjadi jalan untuk menemukan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu teman sekalian. Nah, masih ada waktu Bu Rifka ya? Masih ada waktu Bu Rifka? Dikit lagi. Oke.
sedikit saja sekalian, ya. Nah, kemudian ini juga menarik sekalian. Tapi ini dari terjemahnya ya, ada Quran digital. Kalau kita lihat, ini kata-kata ini di Quran itu secara terjemah itu nggak banyak. 92, 13, 35, 21. Ya nggak banyak ya, kalau ditotalkan ini 160-an lah. Tapi pada saat langit banyak sekali Pak. Langit ada 304. Bumi 427. Ya. Manusia 402. Gunung, laut, siang, malam, ya. Jadi ternyata banyak. Allah menyebut fenomena-fenomena alam. Nah kemudian nama surah juga sama ya. Yang nama Allah itu cuma ada 3, huruf 4, ibadah 7. Nah manusia kaum ada 28. Nah binatang, zat, benda alam ada 47 surah. An-Namal, ya, Al-Hadid, Al-Fil, Al-Baqarah, ya, An-Nisa, wah itu semua tuh. Nah kemudian lainnya ada 25. Nah sekalian, mungkin di sini hikmahnya. Allah mengenalkan dirinya melalui ciptaannya, agar manusia mudah yakin akan keagungan Allah. Nah, agar manusia mensyukuri nikmat Allah, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya setujuannya. Nah ini ya. Kita ingat ini, nah sehingga tidak termasuk isi neraka jahanam. Nah ini Allah ingatkan. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu lebih sebagai binatang ternak, maka mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, tentu kita tidak ingin jadi orang yang lalai, ya. Nah, sudah siapkah kita memahami, melihat dan mendengar ayat-ayat Allah? Nah, ini Bapak sekalian yang saya sampaikan. Jadi di sekolah pun kami coba. Ya, ini timnya kolaborasi guru Al-Quran dengan guru sains. Nah, di webinar hari ini pun ada Ustaz Juhri, Hafiz, banyak kaji Al-Quran. Dan nanti ada 2 guru setelah ini ya, yang itu guru kimia dan guru fisika. Ya, jadi kita coba integrasikan, kita coba lakukan dialog-dialog yang itu bisa membangun integrasi antara Al-Quran, sains, dan di pembelajaran bisa lebih menarik. Oke, saya kira itu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya slide saya masih panjang ya. Saya siapkan ini 266 slide, tapi saya kira nggak mungkin kita bahas di kesempatan ini secara lengkap semua. Mungkin nanti ya di pembicaraan berikutnya bisa kita lihat lebih jauh. Ya, kalau tadi Ustaz Juhri ada berapa tadi Ustaz? 12 ya. Nah, kalau saya di slide saya coba kumpulkan ya, kira-kira ada 4 sih. Ada 4 topik kajian yang pernah saya coba dalami. Ya ini ya, jadi tentang manusia, bumi dan gempa, langit dan fenomena kiamat. Ya masih banyak yang lain sebenarnya. Ya kalau kita kaji itu Allah banyak menunjukkan seperti itu. Oke, saya kira itu. Nanti kita bisa gunakan waktu lebih luang dengan pembicara berikutnya dan tanya jawab. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.